Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasalnya yang ketiga, ayat 21 sampai 38. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mehaleel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Daftar bacaan Alkitab pada hari ini sangatlah menarik. Pada kedua bagian pada daftar bacaan ini, yaitu ayat 21 dan 22, serta ayat 23-38, keduanya sedang menegaskan status Yesus yang adalah anak Allah. Perbedaannya adalah, pada ayat 21-22, penegasan status itu dilakukan langsung oleh Allah di hadapan orang banyak ketika Allah berkata, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sedangkan pada ayat 23-38, penegasan status itu diberikan melalui penelusuran silsilah keluarga dari orang tua Yesus. Hal menarik lain yang akan kita temui adalah apabila membandingkan silsilah Yesus yang terdapat pada Lukas 3 ayat 23-38 dengan silsilah yang tertulis pada Matius 1 ayat 1-17, maka akan ditemukan perbedaan daftar silsilah pada keluarga Yesus. Injil Matius pun memberikan daftar silsilah dari urutan yang paling terdahulu ke terkemudian, sedangkan Injil Lukas memulainya dari yang paling terkemudian menuju terdahulu. Daftar nama di antara kedua silsilah itu pun akan mengalami perbedaan yang sangat kentara sejak nama Daud. Pada Injil Matius tertulis nama Salomo, sedangkan pada Injil Lukas tertulis nama Natan. Kedua nama itu adalah anak-anak kandung Daud dari Batsua bin Amiel yang lahir di Yerusalem. Seperti yang tertulis pada 1 Tawarikh 3 ayat 5. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem, Simea, Sobab, Natan dan Salomo, 4 orang dari Batsua binti Amiel. Secara singkat, perbedaan nama keturunan pasca Daud di antara kedua Injil ini terjadi karena beda fokus rujukan atau referensi pihak orang tua Yesus. Lantas, kenapa daftar keturunan itu dibutuhkan untuk menjelaskan asal-usul Yesus? Lalu kenapa Injil Lukas mengakhiri silsilah tersebut dengan secara langsung menghubungkan Adam dan Allah? Jawaban singkatnya adalah penulis Injil Lukas ingin menunjukkan keintiman relasi dan solidaritas Yesus sebagai anak Allah dengan manusia. Selain itu, daftar ini juga menjadi cara naratif si penulis untuk menggambarkan pemenuhan nubuatan mesianik yang terjadi pada diri Yesus Kristus, bahwa dialah sang juru selamat dari keturunan Daud. Sahabat Alkitab, bacaan firman Tuhan pada hari ini telah menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus begitu dekat dengan setiap kita. Dia, sang anak Allah, tidak berdiam maupun memilih untuk menciptakan jarak dengan dunia. Dia, Yesus Kristus, lebih memilih untuk menghadirkan dirinya secara faktual, sehingga dunia dan segala isinya dapat mengalami keberadaannya yang membawa kita semua ke dalam keselamatan yang ada pada dirinya. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami betapa dekatnya Engkau dengan kami, betapa rindunya Engkau untuk menjalin relasi dan memperbaiki segala kerusakan yang telah kami buat. Tolonglah kami Tuhan untuk menjaga keutuhan relasi kami dengan Tuhan, untuk menghargai setiap perbuatan yang telah Tuhan lakukan untuk kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.